Quran dan Yesus itu menurut saya nih Bang ya, menurut saya dia adalah pribadi yang sama menurut saya. Tapi dilihat dari sudut pandang teologi yang berbeda itu otomatis ada perbedaan baik dari silsilah dan lain-lain, karena dari silsilah Yesus dari silsilah Isa Al-Masih di Quran dan silsilah Yesus jauh berbeda gitu kan. Nah, terkait Yesus atau bukan Tuhan di kalangan Kristen, di kalangan umat, di kalangan bangsa Israel dulu dia jadi perdebatan memang. Nah, wakil saya tanggapi tunggu Bang, memperdebatkan tentang siapa dia itu kan, sehingga para murid-murid dan ahli Taurat bertanya, kamu ini siapa? Ahli Taurat bertanya, kalau engkau Mesias katakan, tapi dia tidak menjawab kan. Makanya dalam konteks iman Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup itu berdasarkan apa yang menjadi kesaksian para rasul-rasul waktu itu yang melihat langsung dan mencatat peristiwa-peristiwa itu dalam yang dikanonisasi menjadi Injil gitu Bang. Silakan. Oke, udah Bang. Oke, saya tanggapi Bang ya. Di sini yang perlu saya koreksi, Anda tadi mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan murid-murid Yesus itu memperdebatkan ketuhanan Yesus. Nggak pernah Bang. Ahli Taurat tidak pernah mempermasalahkan ketuhanan Yesus, karena tunggu Bang. Bentar, jangan dipotong dulu. Anda tadi nggak saya potong. Ya, apa buktinya? Bukti Yohanes 10 ya. Yohanes 10 kita baca dari ayat 22. Itu sangat jelas sekali yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi itu adalah pengakuan Yesus apakah dia Mesias atau bukan. Anda lihat ketika Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo, apa kata mereka, para ahli Taurat? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Katakan terus terang, apakah engkau Mesias? Kata Yesus, aku sudah mengatakannya, tapi kamu tidak percaya. Yang diperdebatkan itu bukan masalah Yesus atau bukan. Bahkan ketika Yesus ditanya, ya, tentang ketuhanan, Yesus menjawab dan dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di dalam Markus 29 sampai Markus 12 ayat 29 sampai ayat 33 ya, Anda baca di situ. Hukum utama itu seperti apa? Kata Yesus, hukum yang utama, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan seterusnya itu, dan itu dibenarkan tepat sekali guru, memang begitulah adanya. Jadi mengenai konsep ketuhanan antara Yesus dan orang Yahudi nggak ada masalah. Satu, yang kedua silsilah. Anda tadi mengatakan perbedaan silsilah antara Yesus dan Isa. Jangankan Al-Quran dan Bible, di dalam Bibelmu sendiri saja berbeda silsilahnya. Contoh, menurut Matius kakeknya Yesus itu adalah Eli. Sementara menurut Lukas kakeknya Yesus adalah Yakub. Dan itu tidak ada nama yang sama antara silsilah yang dicatat oleh Lukas maupun yang dicatat oleh Matius. Jadi jangan dibandingkan silsilah Yesus dengan Quran. Di dalam kitabmu sendiri silsilah Yesus masih cakar-cakaran. Ya, satu. Yang kedua, para murid nggak pernah menganggap Yesus Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ketika para murid itu dijumpai oleh Yesus, para murid menyangka Yesus itu hantu. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 43 ya, itu dibaca. Ketika Yesus datang, para murid itu ngeri dan takut menyangka Yesus itu hantu. Ya, kata Yesus, mengapa kamu takut? Mengapa kamu ngeri? Ini aku sendiri, lihatlah, rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Kalau memang para murid menganggap Yesus itu Tuhan, tentunya para murid tidak mengatakan Yesus itu hantu. Karena Tuhan tidak mungkin jadi hantu, hantu tidak mungkin jadi Tuhan. Seperti itu Bang, monggo. Nah, memang terkait itu Bang, terkait ketika para murid bersama-sama dengan Yesus dalam... Suaranya kecil Bang, susah didengar Bang. Bisa diperbesar Bang. Halo, jelas Bang? Coba pakai headset Bang, masih kecil loh. Ini pakai head. Halo. Ya. Udah jelas Bang? Udah jelas? Ya, silakan. Nah,
itu masih ada hal keraguan dalam hal begini. Contoh, terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Mereka masih banyak keraguan. Salah satu contoh terkait dengan tadi. Dengan mereka mengira ketika mereka dalam perjalanan di Danau Galilea kan. Artinya, murid-murid Yesus itu masih ada yang kurang percaya. Belum percaya dengan kapasitas, dengan apa yang mereka lihat waktu itu ya Bang, waktu itu. Salah satu bukti Thomas. Rasul Thomas ketika Yesus bangkit, dia bilang, saya tidak percaya kalau Yesus bangkit. Sebelum aku lihat, aku belum percaya, itu kan. Nah, selama dalam pengajaran itu memang biar mereka kedengaran jelas, Pak Putra mungkin agak dikerasin dikit. Apaan Ustaz Sugi, di-mute dulu soalnya itu ada noise gitu. Jadi suara dia malah ketimpa. Soalnya Pak Putranya kurang keras suaranya. Halo. Kan, lanjut. Jadi itu ya. Jadi memang dalam pengajarannya itu masih banyak yang keraguan, termasuk Rasul Thomas yang masih ragu dengan Mbak kecil. Halo. Pakai headset aku aja lah bang. Ini apa pakai headset? Kuat suaranya pakai headset aku. Halo. Coba. Tes ya, kedengaran. Udah. Lanjut. Nah, jadi itu selama pengajaran para murid-murid Yesaya. Berikut juga ketika banyak contoh Bang. Ketika mereka dalam perjalanan dengan menggunakan di Danau Galilea ketika diterpa dengan badai. Nah, di situ Yesus bersama-sama dengan mereka, tapi ketika dihantam dengan badai dan gelombang, mereka merasa ketakutan. Maka Yesus bilang, hai orang-orang yang imannya kurang percaya. Gitu. Nah, ketika terkait Yesus atau bukan Tuhan, itu ketika mereka melihat bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga. Pada 10 hari kemudian dicurahkan Roh Kudus. Nah, dasar penulisan-penulisan itulah yang mereka rasakan, saksikan ketika dalam pelayanan, ketika Yesus terangkat ke surga dan tercurahnya Roh Kudus dalam kehidupan pribadi mereka. Memang terkait Trinitas Bang, saya lanjut ya. Terkait Trinitas itu jadi perdebatan juga di kalangan Kristen. Karena begini, teori itu kan muncul berabad kemudian oleh salah sejarawan Kristen lah, istilah saya lupa namanya Bang. Nah, tapi dalam konteks Kristen tentang Bapa Putra Trinitas itu kan bagi yang mau percaya atau enggak, ya silakan dalam kalangan Kristen. Karena gini, coba kita tanya Trinitas itu kepada nenek atau kakek-kakek yang sudah tua, paham enggak mereka dengan itu? Tapi ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus itu, masuk surga enggak? Pasti masuk surga menurut iman Kristen. Izin Pak, bukan maksud motong, bisa nggak diskusinya poinnya itu apa yang dipaparkan berdasarkan dalil. Jadi bukan berdasarkan pandangan, pendapat nenek, kakek. Itu nggak akan ketemu nanti Pak, karena bukan berdasarkan dalil. Tapi kalau kembali ke dalil, maka sesuai dengan dalil tidak ada yang bisa membantah. Itulah dalilnya gitu loh Pak. Itulah, jadi salah satu contoh yang mendasar mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Pertama, dia lahir dari Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu kan. Al-Quran juga mencatat begitu. Baru itu salah satu yang meyakinkan. Baru kesaksian para murid-murid Yesus yang ditulis lewat kitab Perjanjian Baru. Oke Pak, saya tanggapi dulu supaya poin-poinnya saya nangkap gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi begini, Anda tadi mengatakan para murid itu masih ragu dengan ajaran Yesus. Para murid itu tidak pernah meragukan Yesus. Ya, kalau dikaitkan dengan ketuhanan, Yesus nggak pernah mengajarkan bahwa dia itu Tuhan. Jadi tidak mungkin bahwa murid-murid itu mempunyai pendapat, mempunyai prinsip bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak. Para murid tidak ragu. Anda lihat saja contoh di dalam Yohanes 17 ayat 8. Nah gitu Pak, pakai data biar enak kita. Di Yohanes 17 ayat 8, apakah para murid ragu? Ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Para murid tidak pernah ragu. Kalau diartikan para murid ragu bahwa Yesus itu Tuhan, pada sisi manakah Yesus itu pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tidak satu kata pun Yesus itu mengindikasikan bahwa Yesus itu Tuhan, nggak ada. Anda tadi bawa keajaiban Yesus ketika
menghardik badai. Ingat, apapun yang dilakukan Yesus itu merupakan pekerjaan Tuhan yang dilakukan Yesus. Bukan berarti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Sebagaimana yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 contohnya, nomor 22 ya. Itu sangat jelas sekali kok. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi jelas sekali ketika Yesus melakukan mukjizat dan sebagainya, itu tidak bisa diasumsikan itu untuk membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Tidak bisa. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 22 ataupun di dalam Yohanes 5 ayat 30. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Lalu mengenai masuk surga, apakah pernah Yesus mengatakan syarat masuk surga itu percaya Yesus Tuhan? Tidak. Justru syarat masuk surga, supaya Anda bisa masuk surga, apa yang diajarkan Yesus? Anda lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak satu orang pun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku Tuhan." Begitu? Tidak. Percaya aku disalib menebus dosamu? Tidak juga. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku Tuhan. Percaya aku disalib, begitu? Enggak. Jual semua yang kau miliki, bagikan kepada si miskin, kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Tetapi karena orang kaya itu sangat cinta hartanya, apa kata Yesus? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Jadi Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan percaya aku Tuhan, kamu masuk surga, percaya aku disalib, kamu masuk surga. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu mengenai Trinitas, Trinitas ini tidak pernah diajarkan Yesus dan oleh nabi-nabi yang lain, nggak pernah diajarkan. Sehingga orang-orang yang percaya ketika ditemui Paulus, ditanya di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, apa katanya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka menjawab, belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Nah, kalau memang Roh Kudus ini adalah salah satu unsur dari Trinitas, bagaimana sebagai Tuhan? Bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, tidak. Kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, ya, yang segala sesuatu berasal, dan satu Tuhan, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudusnya kemana? Nggak ada. Ya, Paulus nggak pernah mengajarkan Roh Kudus itu Tuhan. Lalu Trinitas Anda dapat dari mana? Monggo lanjut. Gitu loh, pakai ayat-ayat gitu Pak, biar enak Pak. Saya yang Muslim aja nggak perlu buka Bible tahu ayat-ayat Anda. Oke, jadi gini Bang. Terkait yang saya sampaikan tentang ada keraguan dari murid itu ketika awal-awal mula pelayanan Yesus bersama dengan murid-murid. Karena murid-murid itu kan dipanggil Yesus dengan latar belakang pendidikan yang ada yang nelayan, itu kan, ada yang pemungut cukai. Nah, itu adalah proses pengajaran Yesus kepada murid-murid, sehingga banyak hal-hal yang dicontohkan Yesus kepada murid-murid untuk mereka pelajari. Itu selama mereka bersama-sama dengan Yesus, banyak hal yang mereka pelajari yang saya bilang karena terkait apa dengan yang kurang percaya di mereka. Contoh gini Bang, yang saya bilang keraguan itu fakta. Contoh Yesus bilang pada Petrus, maukah engkau mati dengan aku? Dia bilang, apa ya, mati pun saya pertaruhkan jiwa dan raga saya. Tapi ketika Yesus mau ditangkap, disalib, Yesus bilang sebelum terjadi itu, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku. Itu karena Petrus masih belum
masih dalam katakanlah keraguan atau belum percaya 100%, karena itulah proses pengajaran. Bukan berarti mereka tidak percaya, tapi setelah Yesus terangkat ke surga dan dicurahkan Roh Kudus, mereka melihat benar-benar dia adalah firman yang hidup ketika dia terangkat ke surga itu. Terus terkait dengan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, itulah proses suatu pengajaran terkait dengan pertanyaan orang kaya itu. Itu pengajaran Yesus kepada mereka. Karena apa? Pada dasarnya di mana hartamu berada, di situ hatimu tertuju. Itulah sifat-sifat orang pertanyaan orang kaya ketika dia mau ikut pengajaran Yesus. Nah itu, jadi terkait dengan beberapa perdebatan terkait pribadi Yesus. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan, hal ini telah terjadi beberapa ribu tahun lalu tentang kehadiran Yesus itu. Telah terjadi perdebatan panjang antara orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi tentang Yesus. Mereka kan mengikuti pengajaran Yesus, dan secara dia sebagai firman menjadi manusia, ya dia harus menyampaikan itu karena manusianya. Karena memang Bang, sekalipun dalam konteks seperti Bapak sebagai kristolog dalam pandangan Islam mengatakan dia manusia, orang-orang waktu itu pun masih bertanya-tanya kenapa dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang mati bangkit kembali. Makan malam ini Bapak jadi loyo suaranya. Terjadi. Halo. Makan malam ya Pak ya, Halo, suaranya halo. kecil. Itu baru. Gitu Pak standarnya ya. Jangan diturunin. Signal mungkin Bang, mungkin jaringan. Kehadiran Yesus itu kan memang jadi perdebatan. Jadi perdebatan antara ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan Yesus dalam sesi antar murid. Sehingga Tanggapi Gurunda dulu. jadi Sudah silakan Gurunda. Ditambahkan mungkin di ini. Bang terakhir saya ingin pernyataannya terakhir. Iya. Jadi, Yesus kan firman menjadi manusia menurut iman Kristen. Ketika firman menjadi manusia, apakah memang Oke, akhi Bang Putra, kita nggak usah terlalu bernarasi liar gitu ya. Fokus saja kepada pengakuan Yesus. Kan Yesus yang harus menjadi acuan, bukan? Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ya, dengarkanlah Yesus. Jangan justru kami yang lebih mendengar Yesus daripada saudara. Ketika Yesus ditanya oleh orang yang sesaman dengan dirinya, yaitu Paulus, siapakah engkau? Tuhan kau itu. Jadi Paulus ini bertanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 8 itu, siapakah engkau? Tuhan. Kan Paulus gitu ya kan? Siapakah engkau? Tuhan. Tapi Yesus tidak mengatakan, iya aku Tuhan. Yesus menjawab ketika ditanya, siapakah engkau? Tuhan. Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret. Kenapa jawaban Yesus ini tidak dijadikan sebagai santapan iman? Kenapa ucapan Yesus ini tidak dijadikan? Kenapa pijakan iman saudara justru lebih cenderung kepada pemahaman Paulus, pemahaman orang Roma? Kenapa tidak berlandaskan terhadap ucapan Yesus ketika ditanya, apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, aku Yesus manusia dari Nazaret. Apakah ada Tuhan yang berasal dari kota Nazaret? Enggak ada. Enggak ada Tuhan yang berasal dari kota Nazaret. Enggak ada Tuhan yang berasal dari manusia. Enggak ada. Dengan kata lain, kalau Anda menggunakan logika sehat, ketika Yesus ditanyai oleh Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Paulus Artinya, apakah engkau ini adalah Tuhan? Apakah engkau ini Tuhan? Jawab Yesus, aku manusia dari Nazaret. Dalam kitab saudara, apa yang dikatakan? Nazoraios. Nazoraios itu artinya manusia yang berasal dari wilayah
Nazaret. Aku bukan Tuhan berarti. Karena ditanya, apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, bukan. Aku Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret. Siapa yang Kan sudah Abang bilang terjawab. tadi, Paulus yang bertanya kepada Yesus, Bang. Iya, Paulus yang bertanya kepada Yesus. Betul. Bukankah Diceritakan Paulus oleh muridnya Paulus. Nah, Lukas yang mengatakan begitu. Paulus mengatakan, jawabku. Ego. Ego itu merujuk kepada Paulus itu sendiri. Ego aprokinomai. Artinya, aku yang menjawab, aku yang bertanya kepada sosok suara yang aku dengarkan. Apakah engkau, siapakah engkau, Tuhan? Halo, Bang. Yohanes. Iya, halo. Paulus kan nggak pernah ketemu langsung sama Yesus, Bang. Ya, lalu cerita ini apa ini, Bang? Cerita apa ini kalau demikian? Iya, saya pun bertanya, ini kan tidak pernah ketemu, kenapa bisa ada cerita kayak gini? Di mana tadi, Bang? Bang Suma di mana? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Kisah Para Rasul 22 ayat 8 ya. Ya ada dua itu, sama yang di 9 nomor 5 juga ada itu. Nah, jadi Paulus berbicara kepada orang Yahudi, menyaksikan ketika Paulus dalam perjalanan, Bang, menuju ke wilayah Damsik. Dia bercerita kepada orang Yahudi ketika dia bertemu dengan Yesus dalam wujud ketika Yesus telah terangkat ke surga. Kan, iya. Nah, Yesus kan, mengaku Tuhan nggak di situ, Bang? Ketika ditanya, kan, apakah engkau Tuhan? Nah, dia bilang, akulah orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Jadi Yesus mengatakan kepada Saulus, kan Paulus ini dahulu-dahulunya dia kan orang Farisi yang anti pengajaran Yesus, Bang. Nah, ini Saulus kan. Nah, dia dalam perjalanan menuju ke Damsik itu mau menganiaya orang Kristen. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus dalam wujud bertemu Tuhan atau bertemu manusia, Bang? Ya, bertemu Tuhan atau bertemu manusia? Nah, tunggu dulu. Lalu dia jawab, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jadi Paulus kan tunggu Bang Jini Bang. Paulus kan tidak pernah bertemu langsung secara fisik waktu Yesus masih di dunia sebelum terangkat ke surga. Tapi Yesus bertemu dengan Paulus itu dalam bentuk ketika Yesus datang dalam bentuk cahaya, berbicara kepada Saulus, akulah orang Nazaret yang engkau aniaya itu, yang dalam arti kata Saulus kan membunuh orang Kristen itu ribuan pengikut-pengikut Kristus kan itu, sehingga Saulus itu ditangkap Tuhan dalam keimanan Kristen. Iya, yang saya tanya, apakah yang ditemui Paulus ini Tuhan atau manusia? Yang dalam bentuk firman yang itu jelas dalam kitab pembacaan ini dia bertemu langsung dengan pertanyaan Tuhan. Saya, Bang, apakah dia bertemu dengan Tuhan? Dia bertemu dengan Tuhan? Iya, Bang. Tapi jawabannya bertemu dengan manusia dari Nazaret. Nah, mana yang benar, Yesus atau Anda? Yang jadi gini, jadi abang jangan jadi saya jelaskan ya. Jadi yang benar Anda atau Yesus? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Oh, jadi dia tulis ya, kata Yesus, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Jadi Yesus menjelaskan kepada dia orang Nazaret, iya, waktu dia masih di bumi, dia menjelaskan waktu tentang pengajaran Yesus ketika Yesus ada di bumi sebelum dia naik ke surga. Gimana ceritanya? Ini Yesus sedang ditanyai,
siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Itu jawaban Yesus. Kenapa sekarang berubah menjadi Tuhan dia? Yang bertemu dengan Saulus itu adalah sosok Tuhan. Dia menjelaskan kepada Saulus. Tapi kenapa dia mengaku sebagai orang dari Nazaret? Iya, karena memang dia dari Nazaret dalam wujudnya sebagai manusia sebelum dia naik ke surga. Pertemuan ini Ya kan setelah udah, Yesus naik ke surga. berarti ketika ditanyai apakah engkau Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, aku manusia dari Nazaret. Kenapa berubah menjadi Tuhan? Orang Nazaret. Iya, akulah Yesus. Orang itu bukan Tuhan. Jadi Yesus mengaku, Bang, Yesus mengaku orang atau mengaku Tuhan? Dia mengaku manusia. Iya, dia mengaku manusia. Ya, manusia. Udah. Sekarang kenapa menjadi Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Akulah Tuhan dari Nazaret. Kan tidak ada. Akulah manusia dari Nazaret. Dengar dulu konteks cerita dalam Kisah Para Rasul 22 ini adalah ketika perjalanan Paulus ke Damsyik itu. Peristiwa ini terjadi kan ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Kisah ini. Iya, betul. Iya. Nah, apakah Yesus yang ada di bumi dan Yesus yang bersuara kepada Paulus itu beda orang? Nah, jadi saya menjelaskan. Karena apa Yesus mengatakan demikian? Karena Saulus yang dulunya dia Saulus, dia kan orang Farisi yang tidak mengakui tentang pengajaran Yesus yang orang Nazaret itu waktu Yesus ada di dunia. Itu yang dia gambarkan. Iya. Itu kan penafsiran saudara. Itu kan penafsiran saudara. Bukan penafsiran. Itu penafsiran saudara. Itu bukan penafsiran cuma itu. Tapi kan faktanya Yesus. Itu bukan penafsiran cuma. Ini kalau bukan penafsiran, ini yang tertulis. Yang ditanya Yesus, yang menjawab Yesus. Jawaban Yesus Anda perkosa. Makanya dia mengaku apa di situ? Saya baca semua itu. Iya, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya itu. Oke? Iya, benar. Dia orang karena yang menganiaya berarti Yesus ketika dia manusia. Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku manusia? Dia menggambarkan kepada Paulus karena Paulus itu orang Farisi yang tidak mengakui Yesus, yang termasuk orang yang menyalibkan dia. Kan orang-orang. Waduh. Jangan berasumsi, Bang. Jalur ini Yesus orang Farisi dan ini. Nah, ini. Oke, baik. Saya kasih data yang lain ya. Kalau Anda pintar berkelit di sana dengan lidah Anda, saya kasih data lagi. Kisah Para Rasul 4. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Kisah Para Rasul 4 27 sampai 36. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ini siapa ini? Hamba-Mu yang kudus ini siapa, Bang? Tunggu, Bang. Ayat mana, Bang, tadi? Kisah Para Rasul 4 27. Hamba-Mu yang kudus ini siapa? Ayo. Yesus tentu di sini, Bang. Karena ini terkait pengajaran doa memaafkan. Oke, baik. Kenapa Yesus disebut hamba di situ? Karena Yesus itu kan ketika dia menjadi manusia banyak yang memanggil dia guru, memanggil dia Tuhan, memanggil dia hamba. Iya, berarti pada saat dia dipanggil hamba, di situ ada Tuhan. Siapa yang Tuhan di sini? Ketika Yesus masih manusia, dia tetaplah manusia Juma. Jangan kau potong-potong. Iya, Pak. Oke. Pada saat Yesus manusia, dia disebut hamba. Pada saat dia hamba, berarti ada majikan. Siapa majikan di situ? Jangan berasumsi demikian, Bang. Jangan berasumsi hamba dengan dia disebut hamba. Oke, baik. Yesus disebut sebagai hamba karena ada Tuhan pada saat itu, betul? Ada Tuhan kan pada saat itu? Yesus bertuhan kan pada saat itu?
karena itulah Bang, makanya gini. Tunggu Bang ya. Nah, jadi gini, terkait dengan hal itu. Yohanes 10 ayat Sensei, 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sensei dan Emba, barakallah fik. Aku dan Bapak Sensei saya di keluarga. Ya, saya tanya. Lanjut. Saya tanya dulu, Bung. Saya tanya dulu, Bung. Pada saat Yesus disebut hamba yang suci, pada saat posisinya sebagai hamba, di situ dia sedang menghambakan diri kan? Nah, berarti di situ ada Tuhan lain kan? Benar nggak? Pada saat dia hamba, pada saat yang sama ada Tuhan, betul? Terserah. Iya Bang. Iya. Kok jadi terserahmu? Jangan putus asa gitu. Jangan malu-malu untuk belajar. Bukan putus asa, karena itu sok tahu tentang Alkitab, sok tahu. Enggak. Pada saat Yesus disebut sebagai hambamu yang suci yang engkau urapi, berarti ada Tuhan yang mengurapi hambanya bernama Yesus. Betul atau betul? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Udah selesai. Iya, memang satu dia. Yesus itu bukan orang kafir. Hanya orang kafir yang tidak bersatu dengan Tuhan. Yesus itu orang Muslim dia. Jadi ketika hambamu yang kudus yang engkau urapi, ngaco lagi kau, dari mana Muslim? Kok ngaco lagi? Kenapa Yesus disebut bersatu dengan Tuhan? Karena Yesus karena dia sebagai manusia, Bang cuma baca Yohanes 8, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Aku ini orang Batak ya, jadi aku memang cara ngomongku kayak gini. Bang Suma, gini lanjut dulu saya ya Bang. Karena memang ini Bang, banyak teman saya orang Batak lembut kok ngomong. Halo Bang Suma. Jadi terkait hal itu, memang iya halo. Dalam merumuskan tentang dikit apa, Put? Gimana? Dijawab aja dulu Bang. Kenapa kalian takut menjawab? Pada saat Yesus disebut pada saat Yesus disebut hamba yang suci, berarti pada saat itu ada Tuhan kan? Iya, dia pada saat itu manusia, udah selesai. Dia karena dia manusia. Artinya Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah pribadi. Saat yang sama ada Tuhan yang lain, betul? Waduh, iya. Jadi gini, parah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga pribadi. Akui dulu. Iya, karena dia sebagai manusia. Itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah keputusasaan karena tidak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, makanya dia dianggap pribadi lain. Coba kamu tanya ketika coba kamu jawab ketika putus asa lah. Gimana ceritanya Anda mengatakan Tuhan itu ada tiga pribadi? Yang ngajarin siapa? Jangan keroyokan, Jeb. Yang ngajarin. Dengar dulu. Dan keroyokan jadi musuh yang lain. Nanti kasih kesom. Jadi yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Bilang, Bang, kalau di hambamu yang saya teruskan dulu. Hambamu yang kudus, hambamu yang suci yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang suci. Nah, Yesus ini adalah hamba yang suci. Iya. Artinya ada Tuhan di situ. Iya. Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba, oke? Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba. Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba. Itu dulu poinnya. Maka ketika Yesus ditanya, siapakah engkau? Tuhan. Bukan. Aku Yesus dari Nazaret. Aku Yesus manusia dari Nazaret. Jadi Yesus dengan sendirinya mengakui manusia, dengan sendirinya yang tertulis Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dan Yesus didoakan kemudian, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang suci. Yesus dikatakan sebagai hamba, dan Yesus mengaku sebagai manusia. Tapi ketika masuk ke gereja, hamba Tuhan dan manusia tadi seketika menjadi Tuhan oleh kalian. Bang, kalau pengajaran Yesus, kalian yang menjadikan manusia itu, hamba Tuhan itu menjadi Tuhan. Ya jelas lah, orang Yesus adalah Bapa dan Bapa yang menjadikan, Bang. Jadi dalam konteks ini sekali lagi saya bilang, Yesus bukan begitu, Bang. Coba Maryam ayat 3. Kan Yahya juga demikian. Jadi gini, Bang, situ kan ada masalah itu. Karena memang setiap manusia itu
Dengar lu Bang. Setiap Abang manusia memiliki 3 fase dalam hidup. Lahir, mati, bangkit. Tidak ada masalah. Artinya itu kan bercerita tentang Isa Al-Masih, itu kan. Nah, kenapa dalam konteks lain? Iya, apa masalahnya, Bang? Ini masalah meragukan apa? tentang kematian Yesus itu, bahwa Yesus diserupakan, diangkat hidup-hidup. Tidak ada yang ragu tentang kematian Yesus. Nggak ada yang ragu tentang kematian Yesus, nggak ada. Kami yakin Yesus itu mati, Yesus mati. Kami yakin. Di Al-Quran juga bilang di surat Maryam 33 kan, selamatlah ketika aku. Oh, yang di Al-Quran ini, yang di Al-Quran ini Nabi Isa. Yang diselamatkan ini Nabi Isa. Yang mati itu Yesus. Beda. Aduh Bang semua. Nah, siapa pribadi Nabi Isa itu yang terangkat ke langit, Bung. Yang mati yang Anda sembah Yesus. Yesus yang mati itu yang kalian sembah. Kalau kami Nabi Isa terangkat ke langit, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi dia meninggal, mati kan. Yang kalian sembah itu bernama lahir, Yesus. mati dan dibangkitkan. Enggak mati, dia belum mati. Surat Maryam itu 33. Nanti. Jadi gini, Oke. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Wa yauma amut itu bercerita tentang masa yang akan datang. Bukan masa yang pernah terjadi, tapi belum terjadi, masa yang akan datang. Itu maksudnya gimana maksudnya akan datang tuh Bang? Kenapa? Bukankah Yesus Isa Al-Masih telah ini berbicara mengenai masa yang akan datang. Kematiannya nanti itu terjadi pada masa yang akan datang, bukan masa yang sudah terjadi. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini berbicara mengenai tentang kematiannya kelak. Oke, jadi di dalam Al-Quran Anda harus pahami. Seperti itu di Alkitab. Dengarkan. Jadi yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini bercerita tentang kesejahteraan, semoga dilimpahkan pada hari kelahiran ngomong apa sih kok cuma nggak jelas, pada saat wafatku dua, pada hari aku. Ini udah nggak benar cara dialognya nih. Ya makanya bagaimana nggak jelas otakmu nggak ada kerdil. Lebih besar otakmu daripada lebih besar tai gigimu daripada otakmu. Ya nggak paham lah. Ya lanjut langsung. Hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi Nabi Isa itu sudah lahir, itu fase yang sudah berlalu. Tapi wafatnya belum. Karena dia belum meninggal, dia masih hidup sampai hari ini. Bukannya lalu kemudian naik ke surga. Ya naik ke surga, tapi dalam keadaan hidup dia tidak mengalami kematian seperti kita. Bukannya orang telah naik ke surga itu kan. Lalu kemudian kenapa dikatakan wa yauma amutu? Kenapa dikatakan diam dulu. Sudah bahlul banyak cerita. Wa yauma amutu itu maksudnya pada saat yang datang kedua kalinya Isa akan meninggal karena kiamat, dia ikut meninggal. Maka dia ceritakan wa yauma amutu pada saat aku diwafatkan, yaitu di akhir zaman Yesus Isa akan mati, tidak ada yang hidup, semuanya nanti. Pada saat aku dibangkitkan, yaitu pada saat sangkakala ke-7 sudah ditiupkan, semua manusia termasuk Isa akan dibangkitkan. Isa diwafatkan sekarang, lalu kemudian ketika datang kedua kalinya hidup, yes, pengkhianat yang menggantikan Yesus yang mati di atas tiang salib itulah yang kamu sembah. Bukankah Isa dalam Al-Quran telah naik ke surga, Bang? Dia kan di surga. Dia kan udah di surga, masa dia mati lagi? Tapi dia naik itu tidak dalam keadaan mati. Ya Bang, Elia naik ke surga. Kok Henok naik ke surga, naik ke langit, itu tidak mati. Dan ingat, Anda ditipu oleh Bible. Di situ tidak ada kata surga. Dia naik ke langit seperti di Al-Quran naik ke langit. Lah memang begitu. Ada nggak Yesus disebut naik ke surga? Ada nggak? Ada nggak original teksnya naik ke surga? Ada nggak? Nggak ada. Naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit, bukan naik ke surga. Masa naik ke langit? Ya, inilah dia kalau nggak belajar kayak gitu. Ini itu kan asumsi. Lo kok ngaco? Kan ada Yesus itu terangkat ke surga atau naik ke langit? Itu yang kamu bilang tadi. Jadi kalau ada dalilnya? Isa Al-Masih naik ke surga. Jadi kalau ada dalilnya?
Ke langit Tidak bro, ada, tidak ada naik ke surga. Kau dibilangin ke langit, dengar gak sih? Naik ke langit. Langit itu kan surga, Bang. Gak Bukan ada ya? naik ke surga. Aduh, parah. Bang, ya? Langit dan surga beda bro, bahasa originalnya. Oh iya. Ngaco, Ada. dengarkan ya, dalam bahasa Yunani ketika berbicara mengenai surga itu uranon, paradiso. Sedangkan yang tertulis di original teks kitab saudara bukan paradiso, tapi yang tertulis adalah uranon. Apa uranon itu? Langit. Berarti Yesus terangkat ke langit, Isa terangkat ke langit, bukan ke surga. Jadi jangan ngarang-ngarang. Makanya kembali ke original teks supaya paham Bible itu. Uranon itu artinya langit. Yesus terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Anda ditipu oleh Bible. Oke, sampai di situ ya. Jadi ketika Yesus disebut hamba, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan adalah orang-orang Farisi dan orang Romawi. Pahami itu dulu. Yesus sama sekali tidak pernah. Bahkan ketika diceritakan dalam Kisah para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Tuhan. Bukan. Aku Tuhan, aku Yesus dari Nazaret yang kau aniaya. Loh, kok menurut saya tertulis dalam kitab saudara loh. Memang nggak bisa Loh, gimana? Teologi Islam untuk dipaksakan ke Alkitab. Ya, Contoh. memang tidak bisa nyambung karena Anda bertentangan dengan kitab saudara. Sekarang begini, saya ulang lagi sebelum Anda ambil alih. Anda boleh berbicara selama 30 menit. Saya dengarkan. Dengarkan saya. Jawab Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus manusia yang berasal dari Nazaret yang kau aniaya. Di sini, dengarkan pertanyaan saya. Di sini Yesus mengaku manusia atau mengaku Tuhan? Jawab. Dia mengaku manusia, jelas, karena dia menjelaskan kepada Rasul Paulus tentang apa yang dilakukan Rasul Paulus sebelumnya, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi terhadap terus di mana? Baik. Anda sudah mengakui Yesus mengaku sebagai manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan. Bang, tolong jelaskan juga di mana Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Kok jadi, Bang? Ini kan Bang semua kan? Ini jelaskan juga di mana Yesus berkata dia mengaku Tuhan. Akulah ini tadi dalilnya Kisah para Rasul. Siapa yang dalam bro, kamu bertanya dengerin dulu dijawab. Kamu bertanya dengerin. Bocor kepala kau itu, kepalamu bocor halus berarti kau. Udah sopan-sopan saya bicara samamu. Ini pengakuan Yesus. Anda bertanya, mana pengakuan Yesus dia bukan Tuhan? Ini akulah Yesus manusia dari Nazaret. Tuh mengaku dia bukan Tuhan. Tapi bukan mengaku. Dia menyampaikan kepada Saulus karena perbuatan Saulus dulu. Orang Kristen. Cerita tentang yang Saulus itu orang Yahudi. Pada saat Yesus dengarkan saya. Pada saat Yesus ditanyai seperti itu, dia dalam bentukan manusia atau dalam bentukan roh? Jawab. Dia dalam bentuk firman Tuhan yang datang dalam wujud Tuhan di depan Saulus. Lalu dia berbicara. Dasar penyesat. Berbicara. Saulus kan belum tahu tentang Yesus waktu pada saat Yesus baca seutuhnya. Lalu kenapa dia mengatakan Tuhan kalau gitu? Kalau bukan rekayasa ini. Kenapa dia bertanya? Harusnya dia mengatakan, siapakah engkau ayam? Atau siapakah engkau pararang? Kenapa larinya ke Tuhan? Karena Yesus akan dijadikan sebagai Tuhan untuk kalian. Paham? Dijadikan Tuhan gimana? Aduh, tambah ngaco, Bang. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus menjadi mayat. Cari tahu dulu Saulus dulunya. Untuk itulah Yesus menjadi mayat agar dia bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Tahu enggak Saulus dulunya apa? Gua tanya Bang Joma, Saulus tadinya apa? Rasul Paulus. Saulus tadinya nabi. Ya ini nabi dia. Nabi. Sebelum menjadi Paulus dia nabi. Makanya lu belajar Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Tertawa wahai umat Islam yang ada di bawah. Orang gepeng ini, tertawakan orang gepeng ini. Ngaco. Kisah nomor 1. Kabur dia. Gepeng, dengarkan. Gepeng, dengarkan. Saya yakin kau masih mendengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus disebut sebagai nabi. Masih mau kau datang besok? Kau mau ngotot sama saya lebih menguasai Bible daripada ente.
Ente Tepuk taunya hanya tangan. menyembah manusia, tak mau belajar. Mestinya juga Bang Juman. Coba ngeyel ngotot. Tanya, kalau ditanya begitu, gimana, Bang? jawabnya ini Bang Juman. Saulus dulu itu pembunuh, mantan napi, kurang ajar dulu itu, gitu loh. Iya. Tapi lebih pedas itu Bang. Saulus tadinya apa? Ya nabi, tapi palsu. Ya iya benar. Yang menyeberangi lautan ya. Iya betul. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Nggak malu. Naik bro, Nabi kalau yang mau melakukan naik bro, kalau mau diskusi yang benar dong. Kalau kamu bertanya, dengarkan jawaban orang, gitu loh. Jangan bertanya, orang menjawab lu ngoceh. Gimana? Dengerin jawaban. Gitu loh. Jangan terdoktrin sama LAI. Kagak ada itu. Yesus terangkat ke surga, kagak ada. Yesus terangkat ke langit. Uranon, bukan paradiso. Emang judul lagu Welcome to my jangan usah kena copyright nanti. Gitu. Bang Andi, saudara kita yang mau syahadat itu gimana? Ya sebentar, kurang lebih nanti 11:30 kita persiapan lah. Masya. Di Apologet Islam Indonesia. Dia pulang gawe jam 12. Jadi laporan ke Bang Juma, alhamdulillah dengan siaran kita, diskusi kita ini tadi kakak adik sudah bersyahadat, disyahadatkan oleh Pak Ade Sugi. Nanti dia minta Bang Juma yang mensyahadatkan jam 12 lewat nanti. Gitu ya. Di Apologet Islam Indonesia nanti. Siap. Jadwalnya begitu. Jam 12 gitu lewat dikit lah. Allah. Kenapa nggak di sini Bang Andi daripada pindah-pindah? Karena sudah terjadwal di situ. Oh. Dia maunya di situ karena ya di situ tadinya dia mendapatkan hidayah. Begitu. Jadi resume dari yang tadi Bang Juma, orang ini tidak bisa membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Apa betul begitu Bang Juma? Dia sebenarnya bisa membedakan, cuman karena dia adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang kafir itu saudara daripada setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tsumma la yukassirun, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kerjaan mereka itu menyesatkan. Nah, pada saat mereka menyesatkan kemudian kita sentil penyesatan mereka, ngamuk mereka, emosi. Yang kedua sebentar yang baru naik ya. Kabur. Yang kedua Bang Juma tadi itu, ntar dulu yang lain. Saya tadi resume biar diperjelas. Bang Juma tadi nerangin putus-putus karena dia ngoceh mengenai dia pikir itu Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat karena dia baca data itu tadi. Dia nggak ngerti asbabun nuzul ayat itu di Al-Quran. Diterangin kembali Bang Juma biar jelas. Iya. Ini kan yang diwahyukan oleh Allah, doa Nabi Isa alaihissalam. Apakah pada saat Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa dia sudah wafat? Tidak. Ini bercerita masa yang akan datang. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa sedang mendoakan dirinya pada 3 level, pada 3 fase. Maaf. Pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada 3 fase kehidupan manusia itu. Pada saat dia dilahirkan, Nabi Isa dilahirkan. Pada saat dia wafatkan. Nanti kapan wafatnya? Pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Wafat dia, meninggal dia. Seperti itu adanya. Lalu kemudian dibangkitkan hidup kembali. Tak ada masalah. Dia hanya mengambil endingnya itu bahwa Yesus mati, Nabi Isa juga wafat. Padahal dia nggak ngerti seperti apa tahapan yang ketiga itu. Itulah oten. Dia membodohi dirinya sendiri. Gitu kira-kira tadi. Iya karena kebodohannya ingin menipu. Ya itu. Kita sambit dulu yang baru mengatakan. Oh, ya. Silakan dulu, kelarin dulu Bang Juma. Iya.
Al-Quran kan mengatakan bahwa orang-orang kafir itu ingin orang-orang kafir ingin menipu Allah dan menipu. Kalau Al-Quran ini betul, maka orang-orang kafir itu kerjanya cuma menipu. Nah, kita lihat, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Kita lihat datanya, Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Yesus mengaku Tuhan dan mengaku manusia. Ketika ditanya, apakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Oh, dia ngaku manusia. Tapi karena hendak menipu, maka yang mengaku manusia diajarin kemudian ke orang lain, termasuk kita umat Islam, bahwa Yesus itu Tuhan. Umat Islam waras. Gimana mungkin kami menganggap dia adalah Tuhan? Pertama, dia manusia. Kedua, dia ngaku manusia. Jadi apa alasannya untuk kita tuhankan? Gak ada. Kecuali kita ingin bersaudara dengan setan, baru kita bisa mengatakan dia bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan. Itu saudara setan itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Fatir, ya sahabat yang sering kita bawakan. Allah sangat jelas mengatakan di sana kepada kita semuanya, setan itu musuh. Setan itu musuh bagimu, kata Allah. Inna syaitana lakum aduwwa fattakhizuhu aduwan. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Nah, saudara yang tadi tidak, malah berkongko-kongko mengajarkan kemudian manusia yang tadi itu adalah Tuhan. Kan setan mau tuh agar manusia tidak taat kepada pencipta langit dan bumi. Setan mau dari sejak Nabi Adam, kemudian setan tidak mau Adam itu taat kepada pencipta langit dan bumi. Nah, pencipta langit dan bumi mengatakan jangan ada ilalang di hadapanku. Setan mau supaya manusia mengirakan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka muncul konsep manusia menuhankan manusia. Nah, apakah itu tuduhan? Tidak. Mari aja kita tanya. Mereka mengaku tidak Yesus itu manusia. Mereka mengatakan Yesus manusia 100%. Lah, lalu kenapa dituhankan? Karena dia juga Tuhan 100%. Oke. Mari kita tanya. Tuhan yang datang kepada Abraham bernama apa? Elohim. Apakah Elohim ketika datang kepada Abraham 100% manusia, 100% Elohim? Tidak. Apakah pencipta langit dan bumi 100% Tuhan, 100% manusia? Tidak. Nah, berarti Yesus ini bukan Elohim itu sendiri. Karena kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara Elohim 100% Tuhan, 100% bukan manusia. Berarti bukan pribadi yang sama, bukan pribadi yang satu, tetapi pribadi yang berbeda. Kira double ini. Oke, kita sambut dulu nih. Iya. Maha siapa nih? Para Haji Siregar. Saya mau nanya. Ntar dulu satu-satu. Victor, sebentar. Kalau nggak saya turunkan. Bang Cuma. Turun. Kalau nggak, nah, udah turun. Sebentar. Nggak sabaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang? Saya Muslim, Bang, dari Pekanbaru, Riau. Oh, kirain Kristus. Oke, apa? Ada yang tidak ingin disampaikan? Saya pengagum Bang Juma ingin bertanya. Boleh, Bang? Tapi ini bukan kajian Islam, tapi ya poin aja ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa hukum istri melawan kepada suami? Terima kasih, Bang. Kajian Islam nggak apa-apa lah, dikasih edukasi dikit. Sedikit aja, Bang. Terima kasih host sudah naikkan. Ya. Ya tidak boleh lah, kecuali suaminya itu nyuruh yang enggak. Suaminya itu tidak mengajarkan yang tidak. Selama suami mengajarkan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya maka selama itu juga istri harus taat pada suami. Tapi kalau istrinya mengajak kepada kemungkaran, maka istri tidak patut taat.
Itu ya bro jawabannya ya. Tapi Anda salah ini, salah tempat. Ya, harusnya Iya. Anda masuk ke ini, Ustaz UAS. Aku Ini kira lintas tadi dia agama, oten bang karena Siregar itu jadi Lagian kunaikin. kalau Nggak apa-apa, cukup. iya, Biarkan saja, dia terpuaskan. teman-teman Muslim di bawah, kalau Komal diskusi gitu ya, kalau ingin menjadi narasumber narasumber dari Islam, sih dengan onten gitu. Kecuali Karena ini kalau bentuk memang sesi kecintaannya. saling silaturahmi. Karena bentuk kecintaan dan kepercayaan yang kepada Bang Juma ya, kita hormatilah dia. Terpuaskan ya Bang ya. Jawabannya sederhana tapi nikmat. Tadi ada itu loh pertanyaannya Bang Juma, mana Yesus mengaku Tuhan? Terus dia tanya balik Bang Juma, mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Ditanya-tanya, dia nanya balik gitu loh Bang Juma. Gimana komentar seperti itu? Iya, tadi sudah ditampar sendiri kisah para Rasul 22 nomor 8 tuh. Siapakah engkau, Tuhan? Siapakah engkau? Tuhan. Yesus mengatakan, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Terjawab itu, disemes itu bang. Loh, itu jawaban tampar itu dari Yesus. Kan Paulus bertanya tuh, mewakili Kristen, siapakah engkau? Tuhan. Yesus mengatakan, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Terjawab, berarti dia bukan Tuhan, karena jawabannya manusia. Betul. Bukankah kalau itu Tuhan nggak bisa didengarkan suaranya kata Yesus banyak kan begitu? Ya, namanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kaidah ini. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti kemudian kitab suci, melainkan hanya berangan-angan dan menduga-duga. Ya, sehingga ketika dikatakan bahwa mereka tidak mengerti kitab suci, lalu Allah mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitab min aydihim tsumma yakuna hadza min indillah, maka wajarlah kemudian ketika di dalam kitab mereka itu amburadul. Kenapa? Karena itu bukan firman Allah, melainkan tulisan karya mereka sendiri. Lalu mereka katakan itu dari Allah, mereka katakan itu dari Roh Kudus, mereka katakan itu ilham dari Tuhan. Padahal itu bukan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kenapa demikian adanya? Kenapa harus jadi ini Al-Quran yang menjadi acuan? Memang betul. Karena Tuhan mengatakan di dalam sebuah kitab yang sama, ya, dijadikan sebagai clipping. Kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Di situ tertulis Tuhan bukan manusia dan anak manusia. Yesus mengaku dirinya sebagai manusia, tapi dianggap Tuhan. Itulah dikatakan. Maka kalau noise tuh. Makanya saya katakan selalu kata gepeng itu atau gimpe. Kenapa selalu gimpe? Karena tidak stabil. Otak tidak stabil, akal tidak bekerja dengan sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang Al-Quran katakan pada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak stabil otaknya, akalnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga apa yang ada di dalam kitab mereka hancur lebur, tidak mereka imani sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Kalau bukan manusia, di sisi lain Yesus manusia dan anak manusia. Payah kan kalau udah kayak gitu. Jadi saya beri judul tadi ini, Bang Juma datang semuanya beres. Bang Juma, bagaimana sih cara agar sehat itu difungsikan kembali? Caranya seperti apa? Dikerasi? Gitu loh. Sebentar dulu Bang. Satu lagi pertanyaan saya ke Bang Juma. Bang Juma datang semuanya beres, terus akal sehat ini gimana sih caranya difungsikan kembali gitu loh? Dipaksakan apa digimanain Bang Juma?
Iya, jadi kalau kembali kepada fitrah aja, bahwa manusia itu bisa membedakan antara bara api dengan air, itu manusia. Itu manusia. Makanya dikatakan rasional. Rasional itu artinya apa? Seimbang. Nabi cuma kalau dia tidak seimbang berarti irrasional. Nah, manusia diberikan akal untuk menyeimbangkan aspek kebenaran pada dirinya. Nabi Zuma, sekarang saya mau kita bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Dia katakan Tuhan. Nah, tapi faktanya dia manusia, berarti tidak rasional, tidak ada keseimbangan. Kalau sudah tidak ada keseimbangan, berarti akal tidak berfungsi. Bagaimana caranya memfungsikan akal pada diri sendiri untuk menerima segala sesuatu sesuai dengan gitu aspek untuk melakukan. Anda melihat tangan, jangan katakan itu kaki. Ketika Anda melihat kaki, jangan Anda katakan itu ginjal. Itu baru akal yang sehat. Sederhana itu. Untuk mendudukkan akal itu menjadi waras, maka dudukkan kodrat sesuatu itu kepada tempat yang semestinya. Demikian Bang Handi. Ya udah, ini ada nabi palsu. Ini yang nabi palsu siapa? Kok namamu nabi palsu, nggak ada nama lain, bro? Kau kayaknya menyinggung-nyinggung Paulus deh. Pasti dong. Kenapa kok? Siapa kenapa lagi? Paulus kok singgung-singgung terus? Ayo speak. halo. Ya. Saya mau boleh nggak? Ya, agama Anda apa? Saya ex-Muslim. Oke. Sekarang jadi? Saya mau bertanya. Iya, identitas dulu. Sama Bang Zuma. Sekarang jadi apa? Jadi Kristen atau ateis? Saya mau bertanya. Ditanya baik-baik. Kenapa? Ditanya dulu. Kamu kan ngaku ex-Muslim, kita uji dulu. Coba baca ta'awud dulu. Kok ngegas? Saya tanya, coba kamu kan ngaku ex-Muslim. Coba baca ta'awud. Saya mau bertanya sama Juma. Enggak dibolehkan. Baca ta'awud dulu, karena Anda sudah nyamar-nyamar soalnya. Saya mau bertanya kenapa Anda turun atau jawab pertanyaan saya. Silakan ta'awud dulu. Nggak bisa, ngaku ex-Muslim nggak ngerti. Iya, ngaku ex-Muslim nyamar-nyamar. Kenapa malu ngaku Kristen? Saya penyembah anak orang, Bang. Oke, kita terima baik-baik kan gitu. Nggak usah ngaku ex-Muslim. Tanya. itu palsu. Itu kan datanya palsu ya kan, akhi. Jangankan jemaah kayak mereka, pendeta Gibran aja melakukan kepalsuan gitu loh. Berdebat dengan Bang Zuma dengan menggunakan nanti akhi Juma ada yang mau syahadat. Yang semalam itu naik itu, alhamdulillah tadi kedua anaknya sudah kita syahadatkan, dan nanti menyusul ibunya. Sekarang masih kerja, belum pulang, nanti jam-jam 12-an lah katanya. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh Akbar. Tadi dua anaknya sudah kita syahadatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Disuruh kasih pencerahan malah turun. Ya udah mau subuh kan Banyuma di sana. Hujan tadi pagi, tadi siang. Kalau yang subuh itu memang ngantuk kali. Kita sambut dulu teman yang baru ya. Sambut, salah ngomong. Assalamualaikum, kenapa selamat malam? Ya, oh ya, Muslim ya Bang? Alhamdulillah Muslim. Saya dari Manado Bang. Wih, Manado. Manado ngana? Iya, asli Manado. Oh, sama. Orang Manado, Dang. Apa yang mau ditanya, Dang? Nggak cuman suka dengar-dengar karena waktu lalu suka masuk toh. Cuman pertanyaan so hilang, baru tak masuk. Tapi ngana tidak minum makan RW ngana? Mohon maaf ini Bang, bukan mau sok-sok
sombong nih, bukan. Maaf. Kayaknya orang yang di Manado imannya yang lebih kuat ketimbang daerah lain. Karena walaupun di Manado konsisten dengan keimanan, insya Allah. Oke, insya Allah. Salam buat teman-teman di Manado. Terus berjuang, Bang. Itu aja. Makasih ya. Saya maksudnya itu lama pingin masuk, pingin dengar langsung suara Bang Zuma nih. Maksudnya fans banget sama Bang Zuma. Masya Allah. Ya Bang, Masya Allah. Bang, salam Bang buat keluarga. Terima kasih. Ya Bang, dari Manado Bang. Buat Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Bang Roland. Masya Allah. Maaf jaringan saya Bang. gangguan. Maksudnya sudah ada lama pingin masuk. Kenapa setengah mati saya masuk? Nanti hari ini bisa masuk. Senang bisa ngobrol langsung dengan Bang Zuma. Terima kasih Bang atas pencerahannya yang bisa bikin kami Muslim di Manado lebih kuat imannya. Kira-kira begitulah Bang. Mengapa hampir Amin. setiap hari saya pingin dengar kalau Bang Zuma ceramah. Ya setidaknya iman kami lebih kuat lah gitu Bang. Masya Allah. Ya baik. Karena ya abang tahu lah kalau di Manado gimana. Baik Bang Roland, kita kembali ke warahmatullah. Ya, saya cuma mau menyampaikan. Tadi kan saya masuk ke room sebelah ya. Ternyata saya kira itu Bang Zuma asli. Ternyata itu palsu ya Bang. Ya buktinya Bang Zuma ada di sini. Iya. Berarti palsu. Itu dia menghina Islam semuanya itu di room sebelah. Ya, ya. Betul. Begitu banyak juga laporan kepada kami dan kami juga sudah tahu, kami sangat resah dengan itu dan kami berusaha mengikuti tata tertib yang ada di negara kita ya. Kita juga ada divisi khusus. Di sini ada divisi hukum dari API biar nanti yang menertibkan karena dia telah melanggar hak cipta dan sebagainya. Bahkan merusak nama baik ya, logo dan sebagainya, karena itu sudah terdaftar di Haki maupun yayasan juga sudah terdaftar. Maka yang berwenang nanti yang akan menyelesaikan. Kita tetap fokus berdakwah insya Allah dan dukung terus juga untuk saudara-saudara muslim menghancurkan gerak-gerik dakwah kita gitu. Mungkin begitu ya para guru semua. Betul. Iya. Cuman mau menyampaikan ini aja sih. Oke, makasih Mbak. Dihindari aja Mbak. Kalau tahu begitu hindari aja. Biar tim kami yang menghandle semua, oke? Ya, cuman sakit hati aja gitu. Ya kalau nggak begitu dia nggak punya jualan Mbak. Jadi mereka itu jual fitnah, pasang perangkap agar Muslim naik untuk meluruskan. Jadi gitu. Apa yang Anda rasakan, saya rasakan juga kok Mbak. Kita adalah satu. Ya satu perjuangan maksudnya. Cukup ya Mbak. Itu disambut lagi yang baru datang. Ya, Paldes, selamat malam. Adalah sarjana hukum ya, Bang. Iya, Deng. Iya, jadi kadang-kadang juga karena berhubung saya sering masuk di komalnya Bang Zuma, di teman-teman saudara-saudara di API kan. Jadi algoritma HP saya itu selalu menuju kepada komal-komal sebelah gitu. Komal-komal sebelah. Nah, ketika sudah di komal sebelah itu kan otomatis kadang-kadang terdengar suaranya. Jadi mau nggak mau penasaran juga klik gitu kan.
Gitu, izin Bang Suma. Jadi ketika mendengar mereka itu kan kasih statement-statement yang tidak mengenakan lah, terkhusus kalau sudah nanti di hari akhir nanti kita minta berharap supaya kita dapat syafaat dari Nabi. Percakapan-percakapan mereka itu menghina Nabi gitu kan. Nah, sedangkan saya bergabung di dalam masuk ke situ itu dalam basic saya tidak punya kemampuan, dalam artian saya ini lemah untuk kemampuan dalam debat lintas agama karena ada keterbatasan saya. Walaupun sebenarnya saya punya bantahan, cuman saya terbatas lah gitu, tidak seperti Bang Andi, Bang Nandar, Bang Suma gitu. Jadi saya hanya bisa pertama itu kalau mungkin saya naik, ada dikasih kesempatan naik, terus ada mungkin hanya bisa sebatas komentar. Saya itu selalu bilang, saya itu backgroundnya orang hukum, jadi saya kasih perspektif hukum. Contoh misalnya pasal-pasal terkait mengenai adanya penistaan, terkait mengenai Deng, kalau bisa nomor HP nanti kita koordinasikan di belakang layar sambil ngopi-ngopi ya, Deng. Berbagi nomor aja, Deng. Iya. Nah, ini saya lanjut lagi sedikit. Jadi kan ada kan beberapa yang menampilkan walaupun tidak semua kan rata-rata mereka itu hanya tidak ada yang berani tampil muka, Deng. Izin Bang Suma gitu. Tidak ada yang berani tunjukin mukanya aslinya, bedalah dengan saudara-saudara kita ini. Nah, saya cuma bilang hati-hati kalian kalau menghina, apalagi kalau monolog gitu. Tidak pakai forum diskusi. Pokoknya begitulah saya bilang, hati-hati karena salah satu di antara kalian ada yang contoh misalnya pemilik room menampilkan wajahnya, saya bilang walaupun yang lain ini misalnya akunnya anonimus atau akunnya ini tidak tahu di mana keberadaannya, tapi ketika pemilik komal punya jelas siapa orangnya, domisilinya di mana, nama aslinya bahkan ketahuan, setidak-tidaknya kalau ada pengaduan masyarakat atau laporan polisi, yang paling pertama dulu diminta keterangan adalah pemilik komal. Langsung saya diblokir, Bang. Langsung saya di-kick. Iya. Karena saya bilang, setidaknya kalau kalian berani karena kalian tidak berani menampilkan wajah, tidak berani menampilkan muka, dan kalian tidak mau jelaskan siapa di mana posisi kalian tadi luar negeri atau di mana, setidaknya orang yang ada wajahnya, yang pemilik komal ini, pemilik room ini tertampil wajahnya, setidaknya kalau ada pengaduan masyarakat atau laporan polisi terhadap forum kalian, terhadap komal kalian, yang paling pertama dimintai keterangan adalah si orang yang pemilik komal yang menampilkan wajahnya. Langsung saya diblokir. Dan nah inilah yang saya mau tanyakan kepada abang-abang semua, terkhusus kepada guru kita Bang Suma, apakah cukup hanya dengan karena agama, terlibat lintas agama, apakah dengan yang lain, Bang Andi juga sama Ustaz Sugi, izin. Ya. Sedikit mungkin sebelum ke Gurunda, sedikit menanggapi ya. Pertama begini, kalau merujuk kepada ayat Al-Quran tertulis Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, dia itu tidak akan beriman atau dia tetap berada keberadaannya. Kita sudah tahu dia itu menghujat, Bang. Ya, dia juga sudah tahu. Nah, kita menasehati dia itu memang seperti percuma, Bang. Ngasih tahu pun seperti sudah terlihat percuma. Maka yang diperlukan adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum. Itu aja. Buktinya abang sendiri nasehatin malah diblokir. Karena memang dia niatnya cari masalah. Maka sudah sepantasnya kepada umat muslim juga, para penghujat itu sebaiknya kita jangan naik. Percuma karena bukan untuk diskusi dan mau menghujat. Begitu. Maka kalau kita sudah melihat penghujatan, ketika cukup bukti, ya sudah, kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Itu aja, Bang. Karena untuk berdiskusi malah nggak akan ketemu. Nanti malah kita kepancing emosi malah. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Tapi alhamdulillah selama ini saya tidak pernah menanggapi dengan emosi. Saya cuma sampaikan dengan kadar pengetahuan saya aja gitu. Cukup sampai situ, terus saya tinggalkan. Kalau diblokir udah tinggalin, tidak mau dengar lagi gitu. Izin, ya.
kasih. Ada lagi? Silakan. Ya cukup itu aja sih saran ini saya sedikit informasi dari saya ya. Ya terima kasih semua abang-abangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka memang itu jual fitnah, jual kebohongan, pemalsuan, 378, semua mereka lakukan. Tapi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh. Siapa yang menggali lubang, dia akan jatuh sendiri ke situ. Itu aja intinya. Ini gimana? Mau diapain di satu orang yang baru naik nih, Ustaz? Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, tempat tahun tua juga. Kayaknya pengalaman nih, Bang. Ya. Saya mau bertanya. Anda dulu dari mana? Apanya? Agama Anda apa sebelum bertanya? Agama Islam, Pak. Bukan, apa? Islam. Muslim ya, sih yakin. Iya. Terus Nabi palsu itu siapa? Menurut tadi kan murtadin. Nah, iya. Murtadin, Bang. Iya. Tadi mantan Muslim, sekarang Islam lagi. Kau ini kok nggak ada pendirian banget sih? Nggak bisa. Kamu apa sih nggak jelas itu? Kenapa saya? Kalau kamu nggak jelas identitasmu, kenapa kalian room kalian nggak boleh ditanya? boleh bertanya, tapi jelaskan dulu kau siapa, agamamu apa? Itu nama saya udah ada di situ. Emang ada nama? Nama begitu. Yang aku Muslim, dites dulu Bang Andi. Ya, tes dulu Pak De. Silakan baca ta'awud. Silakan. Kalau kamu memang Muslim, masa Muslim nggak tahu ta'awud? Silakan. Kok nyambung ke sana kan saya naik? Loh. Kan kamu tadi salahmu sendiri kan Muslim. Saya ingin kamu baca ta'awud dulu. Benar nggak kamu Muslim? Kenapa sih room kalian nggak boleh ditanya? Ajaran. Kau ini dalam keadaan tenang begini, dalam keadaan damai,